Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Suhu. Kita lihat gambar ini ya. Ini ada gambar suhu panas yang mempunyai derajat panas 60 derajat Celcius. Nah, kita lihat lagi gambar sebelahnya. Ini ada es jeruk yang mempunyai 5 derajat Celcius suhunya. Menurut kalian, melihat gambar ini, apa yang dimaksud dengan suhu? Menurut gambar ini, suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu benda. Lalu, apa yang menyebabkan kondisi benda tersebut panas atau dingin? Nah, kita lihat slide berikutnya. Kondisi benda panas atau dingin itu karena setiap benda tersusun oleh partikel-partikel yang bisa berupa atom, molekul penyusun, ataupun benda atau zat. Partikel-partikel ini selalu bergerak dan berinteraksi di dalam benda tersebut. Karena partikel itu bergerak, maka ia memiliki energi kinetik. Nih, kita lihat gambar-gambar ini ya. Gambar A. Gambar A ini di dalam zat padat, partikel bergetar di sekitar titik keseimbangan dan mereka terikat dengan gaya antar partikel yang kuat. Jadi partikelnya bergetar nih ya di sekitar titik keseimbangannya. Nah, kalau gambar B itu di dalam cairan. Tadi yang A itu benda padat, yang B itu di dalam cairan. Partikelnya itu berotasi, berotasi itu muter dan bertranslasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia muter ya. Nah, kalau yang C itu di dalam gas. Kalau gas itu partikelnya bebas bergeraknya. Jadi mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah dia bebas. Kalau misalkan yang partikel zat padat, dia bergetarnya di sekitar titik keseimbangan. Kalau yang zat cair, dia bergeraknya berotasi atau muter. Kalau yang di gas, dia bergeraknya bebas secara random atau ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat kalau misalkan di bendanya itu dingin. Oke. Kalau benda dingin, kita lihat partikelnya. Partikelnya itu kalau dingin bergeraknya lambat. Partikel bergerak lambat, maka energi kinetiknya rendah. Kalau suhunya rendah, maka dia kan dingin. Ya. Sekarang kalau bendanya panas. Kalau bendanya panas, partikelnya bergeraknya cepat. Kalau cepat berarti apa? Energi kinetiknya tinggi, suhunya tinggi. Kalau energi kinetik tinggi, suhunya tinggi, berarti kondisinya menjadi panas. Dengan kata lain, suhu juga bisa diartikan dengan energi kinetik rata-rata penyusun benda. Sekarang termometer. Alat yang dirancang untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Termometer dapat digunakan itu kalau dia mempunyai skala. Nah, termometer itu ada 4 jenisnya. Ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Setiap termometer mempunyai titik didih masing-masing dan titik bekunya masing-masing. Kita lihat di termometer Celcius. Termometer Celcius mempunyai titik didih airnya 100 derajat Celcius dan titik beku airnya 0 derajat Celcius. Nah, kalau Fahrenheit itu titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin, titik didih airnya 373 Kelvin dan titik bekunya 273 Kelvin. Sedangkan Reaumur, titik didih airnya 80 derajat Reaumur dan titik bekunya 0 derajat Reaumur. Oke. Satuan suhu itu temperatur ya.
Satuan suhu atau temperatur dapat dikonversi dari skala yang satu ke skala yang lainnya. Cara konversinya menggunakan persamaan di bawah ini nih ya. Tx min Xb per Xa min Xb sama dengan Ty min Yb per Ya min Yb. Dengan keterangan, Tx itu suhu pada termometer X, dan Xa itu titik tetap atas termometer X atau titik didih airnya. Xb itu titik tetap bawah termometer X, atau Xb itu titik beku air. Ty itu suhu pada termometer Y. Ya itu titik tetap atas termometer Y atau titik didihnya. Kalau Yb itu titik tetap bawah termometer Y atau titik bekunya. Sekarang kita lanjut ke pemuaian. Pemuaian terjadi akibat molekul-molekulnya ketika energi panas meningkat. Oke. Faktor-faktor yang menyebabkan pemuaian benda yaitu pertama, jenis benda, kedua, ukuran benda, ketiga, perubahan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Pemuaian ada 3 jenis, yaitu yang pertama pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, yang ketiga pemuaian volume. Pemuaian panjang mempunyai rumus delta L sama dengan LO alfa dikali dengan delta T atau perubahan suhunya. Sedangkan pemuaian luas, delta A sama dengan A0 dikali beta dikali dengan delta T. Yang ketiga pemuaian volume. Pemuaian volume itu delta V sama dengan V0 gamma dikali dengan delta T. Oke, kita satu-satu ya ke pemuaian panjang. Pemuaian panjang kan tadi rumusnya delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Delta L itu sama dengan perubahan panjang benda, satuannya meter. Kalau LO itu panjang awal benda. Nah, kalau alfa itu koefisien muai panjang. Dan delta T itu sama dengan perubahan suhunya. Itu pemuaian panjang. Sekarang pemuaian luas. Kalau pemuaian luas, delta A itu sama dengan perubahan pemuaian luas. Perubahan luas benda, maaf. Kalau A0 itu A0 panjang berarti bukan kalau ingat A itu luas ya, jangan terkecoh. A0 itu berarti luas awal benda. B itu koefisien muai luas. Delta T itu perubahan suhunya. Sekarang ke pemuaian volume. Delta V itu perubahan muai volumenya. V0 itu volume awal benda. Gamma itu koefisien muai volume dan delta T itu perubahan suhunya. Oke anak-anak, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.